14. Tapi kita beli sekarang bisa. Bisa, tapi ini tanggal 14. Jaketnya ya. Kalau mau nanti aja dulu. Kalau ulang lagi tes ulang. Iya, memang harus. Soalnya nanti ditanya di sini soalnya. Waktu. Besoknya masih hasilnya tidak ada lagi. Belinya nanti aja nanti. Besok aja berangkat. Halo guys, ketemu lagi di channelku. Ini perjalanan ke pelabuhan. Jadi sebelumnya jangan lupa like dan subscribe ya. Kita akan membahas tentang perjalanan ini sampai ke tahap pembelian tiket dan syarat-syarat untuk membeli tiket dan naik ke dalam kapal. Oke guys, ini kita masih dalam perjalanan. Jadi jalan dari manapun, dari Bekasi, dari Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, semuanya harus melalui jalan ini menuju ke pelabuhan Tanjung Priok. Nah, ini lampu merah. Ini kami ada mengalami penghentian sementara karena adanya lampu merah sebelum masuk ke Tanjung Priok guys. Kenapa aku nggak mempercepat ini? Karena di sini terjadi rawan kecelakaan yang biasa mengakibatkan banyak korban, sehingga perlu kita ambil. Kita sudah menuju pelabuhan setelah lampu hijau. Nah, ini kita bisa lihat arahnya ini. Dan ini kami jalan ini masih panjang ke dalam ya guys. Nah, ini ada papan informasi jalan. Nah, ini di sini harus hati-hati karena banyak mobil besar yang lewat, sehingga harus bisa tahu arah jalan menuju ke tempat pembelian tiket di Tanjung Priok guys. Nah, informasi lainnya yakni saat ini di Gajah Mada sebagai kantor Pelni Pusat tidak lagi menjual tiket kapal. Semuanya berpusat di Tanjung Priok. Jadi pembelian tiket semuanya di satu tempat yakni Tanjung Priok guys, dengan harga yang murah, dan kita bisa mendapat syarat-syaratnya seperti apa saja di sana. Nah, ini gerbang yang lagi direnovasi. Saat ini santai aja guys, kita masuk, semuanya gratis. Ini kami masih akan masuk ke tempat pembelian tiket. PT Agung Raya. Oh, ternyata kami salah jalan guys. Dan tadi itu adalah pintu masuk motor yang lain dari arah barat ya, sehingga kami tersesat guys. Jadi arah jalannya itu harusnya langsung belok kanan. Kami arahnya lurus, pikirnya tempat penjualan tiketnya di sebelah situ, padahal salah jalan guys. Nah, ini kami sudah menuju arah yang benar.
Nah ini di sebelah kanan ini ada peti-peti emas yang banyak sekali. Nah ini arah menuju tempat pembelian tiket. Jadi pas arah masuk gerbang kita belok kanan, jangan lurus, langsung belok kanan, lurus. Nah ini masih perjalanannya ini masih panjang. Ini arah menuju ke tempat pembelian tiket, jadi teman-teman harus mengikuti arah ini guys, jangan sampai tersesat. Soalnya untuk pembelian tiket ini sangat jauh ke dalam, sehingga kalau yang pemula atau yang baru datang ke Pelabuhan Tanjung Priok itu biasa tersesat guys. Nah ini arah masuk kanan. Nah seperti ini guys. Nah ini sudah sangat dekat. Nanti di video kelanjutan lain akan kutunjukkan arah menuju ke tempat bandara ya. Pelabuhan. Menuju ke pelabuhan. Nah ini kita sudah masuk ke kantor Pelni. Nah ini kantor PT Pelni Indonesia di Tanjung Priok guys. Nah ini sudah tepat, jadi arah pelabuhannya itu masih ke sana lagi guys. Nah ini kita cuma masuk sampai ke kantor Pelninya untuk pembelian tiket. Nah ini kita sudah masuk ke gerbangnya di sini. Jadi teman-teman harus tahu bahwa motor ada 2 tempat parkir, yakni bisa di dalam dan bisa di luar. Nah kalau lebih aman sih lebih baik di dalam aja ya. Tapi kalau pengguna mobil bisa juga di luar dan di dalam juga. Jadi tergantung dari teman-teman saja mana yang dianggap aman. Kalau menurut syaratku sih bagusnya di dalam. Oke, ini kita sudah berada di depan kantor Pelni. Nah ini yang bisa ditunjukkan. Nah ini sudah di dalam kantornya dan ini loket penjualan tiket. Dan ini suasana di dalam ruangan kantor Pelni ya guys. Nah oke, kita bisa lihat loket penjualan tiket ini dan coba kita masuk ke dalam ya guys. Seperti apa suasana di dalam, kita dorong. Nah seperti ini guys. Oke, ini kita sudah masuk ke dalam kantor, ke tempat penjualan tiket Pelni. Suasana yang ada di dalam, jadi ada yang melayani ketika kita datang membeli tiket. Nanti ambil ininya di mana Pak? Ambil apa? Tiket ya? Kartu kuning ya? Nggak pakai ya? Oh langsung ya? Iya, nanti di sini aja ya. Di sini nanti buat di pelabuhan jual ya. Tanggal 14. Tapi kita beli sekarang bisa. Bisa, tapi ini tanggal berlaku. Tiketnya ya. Kalau nanti aja dulu. Ulang lagi tes ulang. Iya, memang harus. Soalnya nanti ditanya di sini soalnya. Pas untuk Besoknya masih ada tiket, tidak ada lagi. ini nanti aja nanti. Besok aja berangkatnya. Ulang
Oh ya, ada informasi yang perlu disampaikan, yakni calon-calon penumpang yang akan berangkat harus memiliki syarat sebelum membeli tiket guys. Nah, syarat apa saja yang dibutuhkan? Nah, syarat yang dibutuhkan adalah satu, itu ada KTP sama KK atau alat pengenal diri lainnya. Kedua, mengisi formulir pembelian tiket dan mengisi surat pernyataan perjalanan kapal laut. Itu sudah disediakan oleh PT Pelni. Lalu ketiga, menunjukkan surat keterangan uji PCR dengan hasil non-reaktif berlaku 14 hari. 5. Penumpang tujuan dari Jakarta atau penumpang dari Jakarta menuju tempat lain itu mengisi, ada namanya aplikasi Jaki, dan di dalam aplikasi Jaki itu ada CLM, like hold metric. 6. Yakni surat keterangan dari kabupaten atau kota madya yang dituju. Nah, ini cuma berlaku untuk beberapa tempat aja guys, yang surat keterangan dari pemerintah kota atau pemerintah kabupaten yang dituju itu. Lalu syarat ke-8, melengkapi semua persyaratan protokol kesehatan seperti menggunakan masker, membawa hand sanitizer, mencuci tangan. Itu sangat penting juga. Lalu syarat terakhir yaitu penumpang wajib datang 4 jam sebelum keberangkatan dan pembatalan tiket selambat-lambatnya 5 jam sebelum keberangkatan guys. Nanti syarat-syarat ini saya taruh di deskripsi sebagai pegangan teman-teman apabila mau beli tiket. Lalu himbauan pengalamanku yang lain saat ke sana untuk membeli tiket itu ada namanya kartu kuning, bisa diminta dari petugas untuk sekalian dilampirkan dalam surat-surat kita. Nanti pada saat keberangkatan kita bisa membawa serta kartu kuning itu di dalam administrasi kita guys. Karena kenapa ini sangat penting? Karena selain saat membeli tiket kita perlu menunjukkan data-data yang tadi seperti data rapid test, surat keterangan dari kabupaten atau kota madya yang dituju, keterangan pengenalan diri, formulir pembelian tiket. Itu akan semua diminta saat ketika naik ke atas kapal guys. Nah, kebetulan syarat-syarat ini sudah kami penuhi semua, sehingga dengan mudah kami juga mendapatkan tiket. Setelah kami beli tiket, saatnya kita pulang, dan ini jalan pulang. Kenapa saya harus menampilkan video perjalanan pulang ini guys? Karena bagi saya sangat penting, karena tempat pembelian tiket dan jalan masuk itu sangat jauh ya, sehingga apabila kita salah jalan bisa tersesat. Video ini sebagai panduan aja ketika teman-teman akan datang ke Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta. Nah, di sini juga harus diingat bahwa banyak mobil-mobil besar, yakni mobil-mobil seperti mobil kargo, pengangkat kargo, mobil truk-truk yang besar itu sering lalu lalang, sehingga kita harus berhati-hati. Nah, aku akan tunjukkan video di mana harus kita hati-hati dalam perjalanan ini guys. Mungkin bisa jadi petunjuk untuk teman-teman ketika datang ke Tanjung Priok dan apa-apa yang harus dilakukan untuk menghindari dari permasalahan seperti itu. Salah satunya nggak usah terlalu cepat membawa kendaraan. Kedua, tidak selap-selip. Ketiga, harus hati-hati. 4, lebih baik mengalah deh, biar mobil-mobil besar tuh yang
berjalan duluan, kita nggak usah ngebut untuk mendahului seperti itu guys. Sengaja video ini saya cuplikan untuk bisa teman-teman melihat suasana Tanjung Priok saat datang dari lampu merah tadi sampai membeli tiket dengan syarat-syarat yang sudah saya informasikan untuk mendapatkan tiket, dan dalam suasana tiket dan ini saatnya kita pulang, suasananya seperti apa guys. Nah, ini suasana pulang ini guys. Ini mobil besar di sebelah kanan ini sangat banyak, mobil-mobil sedang pun banyak. Nah, kalau kita menggunakan motor harus hati-hati sekali guys. Apabila kita menggunakan mobil pun harus hati-hati. Nah, yang perlu aku sampaikan juga bahwa kalau pagi hari saat jam 8 sampai jam 10 itu mungkin di area pelabuhan ini nggak terlalu ramai guys, tapi kalau sudah mulai jam siang sampai menjelang sore itu sudah sangat ramai sekali. Nah, perlu diinformasikan juga untuk kantor Pelni Tanjung Priok ini mulai buka dari jam 8 pagi sampai jam 16.30 guys, atau setengah 5 sore. Nah, ini kami perjalanan keluar. Nah, karena mobil besarnya sangat banyak sampai kita tersesat jalan keluarnya guys. Nah, ini baru dibenerin, tapi kita harus melihat kiri dan kanan guys, karena jalan sangat padat dan dipenuhi dengan mobil-mobil besar seperti ini guys. Kalau bisa kita lihat sangat besar sekali, sehingga kita harus berhati-hati saat kita keluar atau saat kita melewati mobil-mobil ini guys. Nah, ini kita sudah keluar, bisa dilihat suasana sekitar atau suasana dalam pelabuhan seperti ini guys, dipenuhi dengan mobil-mobil besar. Ini jalan pulang setelah membeli tiket, dan itu aja yang bisa di-share. Semoga bermanfaat dan terima kasih.